Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengapresiasi cerpen angkatan 80-an Keroncong Pembunuhan karya Seno Gumira Aji Dharma. Selamat menyaksikan. Dalam cerpen angkatan 80-an ini ada beberapa karakteristik yang nantinya akan kita analisis dalam cerpen Keroncong Pembunuhan ini. Yang pertama yaitu, apakah cerpen ini menghidupkan semangat lokal masyarakat pada masa itu? Karena karakteristik cerpen angkatan 80-an biasanya menghidupkan semangat lokal. Yang kedua, apakah dalam cerpen ini latar tempatnya penting atau tidak? Yang ketiga, dalam cerpen angkatan 80-an biasanya tidak ada kejelasan antara realita dan khayalan. Yuk kita ke cerpen Keroncong Pembunuhan karya Seno Gumira Aji Dharma. Mengisahkan tentang seorang algojo atau pembunuh bayaran yang dikontrak seorang wanita muda untuk membunuh seorang pengkhianat bangsa dan negara. Algojo tersebut dikisahkan berdarah dingin dan tidak pernah gagal dalam misinya. Tidak pernah ada perasaan bersalah dari dalam hatinya setelah menyelesaikan tugasnya. Bukankah orang-orang yang dihabisi adalah orang-orang yang jahat? Seorang pengkhianat bangsa dan negara? Akan tetapi pada malam itu, tiba-tiba ada perasaan aneh mengusiknya setelah lewat teleskop senapannya dia melihat wajah pengkhianat bangsa dan negara itu. Dia berpikir pada keluarga, orang-orang yang bakal ditinggalkan oleh target pembunuhannya itu. Itulah sedikit sinopsis dari cerpen Keroncong Pembunuhan. Kita langsung saja ke karakteristik yang pertama, yaitu menumbuhkan semangat lokal. Di karakteristik nomor 1 ini ada keroncong. Keroncong ini yang kita ketahui adalah alat musik atau sebuah seni di daerah Jakarta. Seperti pada kutipan, lagu keroncong sekarang ini seperti benda museum. Para senimannya kurang jenius untuk membuatnya lebih berkembang. Mereka terserak di bawah sana di sekitar kolam renang. Tapi tampaknya tak banyak yang mendengarkan lagu keroncong itu dengan sungguh-sungguh. Lewat teleskop pada senapan ini, aku memperhatikan mereka satu persatu. Seolah-olah aku berada di antara mereka. Sebuah pesta yang meriah. Ada kambing guling. Bisa kita simpulkan mengapa judul cerpen ini adalah Keroncong Pembunuhan? Karena dalam pesta itu ada musik keroncong yang dimainkan. Nah, lanjut kita ke karakteristik yang kedua. Latar tempat tidak penting. Kenapa latar tempat tidak penting? Di cerpen ini, latar tempatnya tidak disuguhkan dengan rinci. Seperti pada kutipan, dari teras lantai 7 hotel ini, aku masih mengintip lewat teleskop. Angin laut yang basah terasa asin di bibirku. Iseng-iseng sambil menunggu sasaran, aku mencari orang yang berbicara kepadaku dan melihat wajah-wajah pada teleskop. Latar waktu dalam cerpen ini adalah ketika malam hari terlihat pada kutipan berikut. Malam cerah dan langit penuh bintang, bahkan bulan pun sedang purnama. Kita bisa lihat bahwa dalam kutipan ini, latar tidak penting, tetapi kejadianlah yang penting. Jadi latar dalam cerpen ini hanya sebagai penambah suasana dan penambah keindahan. Lalu kita masuk ke karakteristik yang terakhir. Tidak ada kejelasan antara realita dan khayalan, di mana tidak ada jelasnya. Ketika membaca cerpen ini, kita tidak tahu apakah ini realita atau khayalan. Dan juga cerpen ini termasuk cerpen absurd. Seperti pada kutipan, dulu mayat-mayat itu bergelimpangan hampir setiap saat. Pagi, siang, sore, malam, mayat-mayat menggeletak di sudut-sudut pasar. Terapung di kali, terbenam di got, atau terkapar di jalan tol. Setiap hari koran-koran memuat potret mayat-mayat bertato dengan luka tembakan di tengkuk, di jidat, di jantung, atau di antara kedua mata. Dan yang kedua, potret mayat-mayat itu kemudian menghilang dari koran-koran. Tapi mayat bertato masih bermunculan dengan ciri yang sama.
tangan dan kaki mereka terikat. Di sini membuat bingung pembaca, bagaimana bisa mayat-mayat tersebut tiba-tiba menghilang dari koran-koran. Tapi ada satu mayat yang bertato masih muncul di koran. Nah, itu yang maksud saya tidak ada jelasnya antara realita dan khayalan si tokoh utama. Nah, bisa kita simpulkan bahwa novel Keroncong Pembunuhan ini termasuk novel angkatan 80-an. Selain diciptakannya atau dikarang oleh pengarang pada tahun 80-an, novel ini juga mempunyai karakteristik novel-novel yang populer di angkatan 80-an. Terima kasih telah menonton.